Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ta'midul khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Walau syarata khiyaran, jika mensyaratkan ia suami akan khiyar nikahi dalam nikah, batal nikahu, niscaya batal ia dan nikah. Karena sesungguhnya karena sungguhnya keadaannya nikah al-luzumu itu mesti, atau fi mahrin, atau disyaratkan pada mahar. Al-Azhar, maka menurut pendapat Azhar, sihhatun nikah, sah akad nikah, la mahrin, tidak mahar. Li'annahu, karena sesungguhnya nikah, likaunihi, bagi keadaannya nikah, al-iwadah fin nikahi, itu imbalan pada nikah. Nikah imbalan pada nikah, karena semuanya mahar. Li'annahu, karena semuanya mahar, likaunihi, bagi keadaannya nikah, karena yang dikatakan bagi tapi karena keadaannya nikah itu karena keadaannya mahar, nah, itu imbalan nikahi pada nikah. La yaliku bihi khiyar, tidak layak dengannya nikah oleh khiyar. tidak layak, La yaliku, tidak layak dengannya nikah, dengannya mahar oleh khiyar. Di sini nggak boleh pakai kaidah ad-dhamiru ya'udu ilal qarib, tapi kaidah di sini adalah menyatukan antara alasan dengan alasan, pembahasan dan pembahasan. Kita kan bahasnya bukan nikah, tapi bahasnya mahar. Nah, lanjut. Wala yasri, dan tidak berjalan dan tidak berjalan, fasaduhu, rusaknya mahar, ila nikahi, kepada nikah, liistiqlalihi, karena berdiri sendirinya akad nikah. Wasani, menurut pendapat kedua, yasihhu mahru aidan, sah mahar juga. Lianna maqsuda minhu malu kalbaini, karena sesungguhnya tujuan darinya nikah, darinya mahar itu harta, sama seperti jual beli. Wasalitu, dan menurut pendapat ketiga, yafsudun nikahu, rusak lah akad nikah, bifasadil mahri, karena rusaknya mahar. Wa ala sihhatihima, dan atas kesahan keduanya akad nikah dan mahar, yasbutul khiyaru laha, itu tetap khiyar baginya istri. Fa'in ajazat, jika membolehkan ia istri, fadzaka, maka itu boleh. Wa'in fasakhat, dan jika memfasakh ia istri akannya mahar, raja'at, minta kembali ia istri, ila mahri mithli, kepada mahar misir. Kama tarji'u, sebagaimana meminta kembali ya istri, ilahi, kepadanya mahar. Di sini minta kembali kalau sudah bayar. Baru minta kembali mananya?
ganti. Tak ganti. Sama. Tukar. Kembali saja. Kalau kita kembali. Kembali artinya menjadikan dasar, menjadi kerujukan. Kama tarji'u, kembali sebagaimana menjadikan rujukan. Ya istri ilaihi, kepadanya mahar, wa ala kau, kepadanya mahar misim, wa ala kauli fasadil mahri, atas satu kaul, menurut atas satu kaul rusak. Langsung ala kauli fasadil mahri, ala kauli fasadil mahri, atas satu kaul rusak mahar. Wakila, dan pendapat kedua, la yathbutu laha khiyar, tidak tetap baginya istri itu khiyar. Nah, sekarang musannaf ingin mengetengahkan hukum mengkombinasikan antara hukum nikah dengan syarat. Dalam bab jual beli yang kita baca dalam juz 2, menggabungkan syarat di dalam akad jual beli itu sah. Nah, tapi menggabungkan syarat dalam akad nikah nggak sah. Menggabungkan dua hukum yang berbeda dalam satu akad hukumnya saya jual rumah ini sama kamu dan saya sewakan motor saya dengan harga sekian, sah. Menggabungkan nikah dengan syarat hukumnya sah. Menggabungkan jual beli dengan syarat hukumnya sah. Jual beli ada syarat khiyar. Menggabungkan nikah dengan syarat hukumnya tidak sah. Jadi ada beberapa persamaan hukum antara nikah dengan jual beli, ada hukum yang berbeda. Di antara hukum nikah yang beda dengan jual beli adalah nikah tidak boleh dimasuki oleh khiyar syarat. Nah, baik dari pihak suami maupun pihak wali. Maka syarat itu bingung kemudian kemana? Bisa suami, bisa wali, karena yang akad kan yang buat syarat. Nah, contohnya mana? Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan mahar seperangkat alat tulis pikir 3 hari. Kalau dalam 3 hari ini saya berubah pikiran, dapat calon lebih ganteng dari kamu, saya batalin. Nah, kalau 3 hari ini kamu yang paling top, saya terima, kata Pak Wali, kasih wali perempuan, batal nikahnya. Begitu juga suami, saya terima nikahnya putri bapak dan mahar sekian, mikir dulu 3 hari. Gak boleh nikah pakai syarat. Kenapa alasannya? Li'anna sya'nahu luzum, karena di antara ciri khas nikah itu lazim, mesti. Jangan dibuat seperti itu, bercanda saja jadi mesti. Oke. Sekarang yang kedua, buat syarat dalam mahar. Nikahnya tuntas. Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan mahar seperangkat alat sholat dalam masa berpikir 3 hari. Nah, itu dari wali. Kata suami, contoh yang lain, saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar 10 juta rupiah. 10 juta ini saya pikir. Kalau 3 hari ini saya berubah pikiran, bisa berubah kepada 12, bisa berubah kepada 7. Jadi khiyar itu masuk dalam mahar. Apa hukum nikah kalau khiyarnya masuk ke mahar? Yang sah nikahnya, tidak sah mahar. Nah, sekarang kita beralasan ke mahar atau nikah.
Yang jadikan alasan ini mahar atau nikah? Mahar. Karena sesungguhnya keadaan mahar merupakan imbalan dalam nikah sehingga tidak layak dengannya mahar. Kaidah itu nggak satu, ad-dhamiru qarib dulu. Nah, di sini kaidahnya ada ad-dhamiru ya'udu ilal mudhaf. Ada ad-dhamiru ya'udu ilal qarib. Ada ad-dhamiru ya'udu ilal munasib. Nah, di sini kan pembahasannya adalah iwad, khiyar, mahar. Jadi tidak layak dengannya mahar pada khiyar. Karena nikah itu imbalan, karena mahar imbalan nikah, sebagaimana nikah tidak boleh khiyar, imbalannya juga tidak boleh khiyar. Nah, kalau diimbalkan, kalau dikasih syarat kepada imbalan nikah, maka batallah mahar. Nikah tetap sah karena ini syaratnya mahar, dan tidak menular rusak mahar ke rusak nikah. Kenapa enggak menular? Karena berdiri sendirinya. Berdiri sendirinya mahar atau nikah? Berdiri sendirinya mahar kembalinya. Kenapa kita masih bahas mahar? Tidak berpengaruh rusaknya mahar. Apa yang dibahas itu? Mahar. Kemana enggak perlu ke nikah? Karena berdiri sendirinya mahar. Maka dalam hukum-hukum yang kita baca kemarin itu banyak kasus-kasus mahalnya batal. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat yang kedua mengatakan sah juga mahar. Kenapa mahar sah? Karena mahar itu pada intinya kan harta. Coba dengan jujur, apa tujuan mahar? Atau bukan? Harta. Sehingga berdebatlah keluarga suami istri berapa nilai uang yang cocok. Karena tujuannya harta. Mau dikasih sedikit? Nggak mau. Mau dikasih sembarangan? Enggak, pasti orang akan menilai, oh ini maharnya mahal, ini maharnya bagus. Jadi inti mahar harta. Nah, kalau intinya harta berarti kan sama dengan jual beli. Nah, kalau sama dengan jual beli berarti khiyar syarat sah masuk pada jual beli, berarti khiyar syarat juga boleh masuk sama mahar, sama nikah. Pendapat yang ketiga, rusak nikah karena rusak mahar. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat kuat, sah nikah batal mahar. Pendapat kedua, sah kedua-duanya. Pendapat ketiga, batal kedua-duanya. Nah, kalau kita mengambil pendapat sah kedua-duanya, mahar sah nikah sah, maka si wanita boleh khiyar. Nah, boleh khiyar. Ketika si laki-laki sudah memberikan mahar dengan khiyar, ternyata mahar yang diberikan itu dia kurangi, dia ganti, maka wanita boleh melakukan khiyar. Nah, kalau wanita itu lanjutin, maka itu jelas, nggak perlu lagi dibahas. Tapi kalau wanita itu memfasakh, maka wanita akan mengambil mahar mithil. Sebagaimana wanita akan kembali ke mahar misil menurut pendapat rusak mahar. Nah, pendapat pertama yang mengatakan rusak mahar saja, maka dia akan kembali mengambil mahar misil. Pendapat yang kesekian dalam bab ini, pendapat yang kedua dalam bab sah kedua-duanya, itu tidak boleh khiyar. Jadi bercabang-cabang pendapatnya. Lahir dulu tiga pendapat. Bagaimana hukum mahar bersyarat? Pendapat yang pertama, batal mahar. Pendapat kedua, sah kedua. Pendapat ketiga, nah pendapat ketiganya perlu bahas lagi? Nggak perlu, udah batal.
Pendapat pertama batal mahar kembali ke mana? Permisif. Pendapat kedua ini yang mengatakan mahar sah, wanita boleh pasang. Maaf, dalam hal itu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan wanita boleh pasang, satu pendapat mengatakan tidak boleh pasang. Jadi dalam baca fikih minhaj mahali secara khusus, tentu ketika baca itu ada bayangan yang ini lahir dari pendapat ini pendapatnya ada mentok habis, ini pendapat masih ada uraiannya lagi, yang ini masih ada uraiannya, ini udah mentok gitu. Jadi kalau dibalik dia seperti Sajaratun Nasab. Mana? Ini yang dua orang ini lahir dari mana nih? Mana bapaknya? Oh, ini bapaknya. Oke, lanjut. Masairu syuruti ay baqiyah dan seluruh syarat itu sisanya seluruh syarat ay wafiqo muqtadan nikahi bahwa sesuai ia sisa syarat akan tuntutan nikah kasyarti seperti syarat ay yunfiqo alaiha bahwa menafkahi ia suami atasnya istri atau yaksimalah atau membagi malam ia suami baginya istri, membagi malam ia suami baginya istri. Atau lam yata'allaq bihi gharadun atau tidak bergantung dengannya syarat, dengannya sisa syarat oleh tujuan. Kasyarti seperti syarat alla ya'kula illa kada, bahwa tidak makan ia suami kecuali segini. Lago niscaya sia-sialah dzikru syarti penyebutan syarat intifai faidatihi karena ternafi faedahnya, karena ternafi faedahnya penyebutannya. Wasahan nikahu wal mahru, dan sahlah nikah dan mahar. Wa in khalafa muqtadan nikahi, jika menyalahi ia syarat akan ketentuan nikah, walam yukhilla bimaksudihil asli, dan tidak merusak ia syarat dengan tujuannya nikah yang mendasar. Kasyarti seperti syarat alla yatazawwaja 'alaiha, bahwa tidak menikah ia suami atasnya istri, sehingga tidak menikah lagi, tidak menikah wanita lain di suami. Atau la nafaqata laha, atau tidak menafkahi, memberi nafkah baginya istri. Sahhan nikahu, niscaya sahlah nikah. Fasadus syartu wal mahru, dan rusak syarat dan mahar aiban juga. Li'annaha, karena sesungguhnya istri lam tardo bil musamma, tidak rela ia istri dengan mahar musamma, illa bisyarti alla yatazawwaju 'alaiha, kecuali dengan syarat bahwa tidak menikah suami atasnya istri, bahwa tidak menikah suami atasnya istri. Walam yarda bil musamma, dan tidak rela ia suami dengan mahar musamma illa bisyarti, dengan kecuali dengan syarat alla nafaqata laha, bahwa tidak ada nafkah baginya istri. Wa in akhalla bi maqsudin nikahi asli, dan jika merusak ia syarat dengan tujuan nikah yang mendasar, ka'alla yata'u, seperti bahwa tidak mewakaf ia suami, atau ayatul nikah, atau bahwa mentalak ia suami, kama yaqa'u min nikahil muhallil, sebagaimana yang terjadi pada nikah muhallil. Syartut talaqi ba'dal waqi, akan seperti yang terjadi pada nikah muhallil oleh syarat talak setelah wata.
batalan nikahu, niscaya batallah nikah. Lil ikhlalil madhkuri, karena ada unsur merusak yang telah disebutkan. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, yasihhu, sah ia nikah. Wa yalghu syartu, dan sia-sialah syarat. Wa qila, menurut satu pendapat, in kana syaritu li tarkil wad'i zauja sahha, jika adalah orang yang mensyaratkan untuk meninggalkan watak itu suami, ini saya sah. Dan al-wat'a haqquhu, karena sesungguhnya watak itu haknya suami. Falahu tarkuhu bikhilafi fiha, maka boleh bagi suami meninggalkannya watak dengan sebaliknya syarat pada istri. Naam, man la tahtamilul wat'a fil hali, orang yang tidak memikul dia orang akan watak, atau wanita tidak memikul dia wanita akan watak fil hali ketika itu. Ila syurito, apabila disyaratkan pada nikahnya nikahiha, pada nikahnya wanita, ala zauji, ala atas suami, alla yata'aha ila zamanil ihtimali, bahwa tidak mewatak ia suami akannya istri kepada zaman ihtimal. Sahha, niscaya sah ia nikah. Li'annahu qadiyatul 'aqdi, karena sesungguhnya watak, karena sesungguhnya tuntutan atau syarat, karena sesungguhnya syarat itu tuntutan akad. Sarraha bihil Baghawi fi fatawaihi, telah menegaskan dengannya pendapat Imam Baghawi di dalam kitab fatawainya. Nah, yang barusan dibahas adalah yang di atas mensyaratkan khiyar pada mahar. Syarat khiyar pada mahar, syarat khiyar pada nikah. Khiyar di sini khiyar syarat. Nah, bagaimana kalau syarat-syarat lain? Pokoknya selain khiyar syarat. Seterima nikahnya mikir 3 hari. Saya nikahkan putri saya ke kamu, mikir 2-3 hari. Nah, kalau itu sudah jelas batal nikah. Kalau syarat-syarat lain bagaimana? Hukumnya sebagai berikut. 1. Kalau syarat yang diajukan memang sejalan dengan akad nikah, maka syarat itu enggak memberi pengaruh. Apa maksudnya syarat yang sejalan dengan akad nikah? Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan syarat kamu nafkahi setiap hari, kemudian kamu tidak jakiti fisiknya, kemudian ini. Itu semua sesuatu yang memang kalau nggak disebutin memang itu konsekuensinya. Nggak perlu disebutin, nikahi putri saya mesti kamu nafkahi, nggak boleh kamu nggak kasih namakan, nggak boleh pulang baju. Nah, itu kan memang syarat yang sejalan dengan akad. Nah, syaratnya itu lalot, sia-sia, artinya nggak beri pengaruh ke hukum gitu. Nah, atau syaratnya saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan syarat kamu bagi malam untuk dia, jangan untuk misi pertama saja, misi kedua juga harus bagi malam. Bagi malam itu memang wajib bagi orang poligami, nggak perlu disyaratkan dalam akad. Itu 1. Yang kedua, syarat yang nggak ada tujuan sama sekali, syarat ngeyel, bukan ngeyel apa? Yang ada tujuannya? Hah? Ngawur. Nah, syarat ngawur. Saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan syarat kamu gak boleh makan lontong pecel. Apalah kata bapak ini, bingung kau ini. Nikahkan putri saya ke kamu dengan syarat kamu gak boleh makan lontong pecel. Saking marahnya bapak ini makan lontong pecel sampai disyaratkan anaknya begitu. Nah, itu bagaimana dalam hal akad nikah? Enggak memberi pengaruh. Nah, sah nikahnya, sah pula maharnya.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, tapi tidak mencederai tujuan nikah. Ini yang ketiga nih. Syarat itu tidak sejalan dengan tuntutan nikah, tapi tidak mencederai tujuan nikah. Contoh, saya nikahkan putri saya pada kamu dengan syarat tidak kamu madu. Itu syarat dari siapa? Dari wali. Saya terima nikahnya putri bapak dengan syarat tidak saya kasih makan. Syarat dari siapa? Suami. Apa hukum nikah? Sah. Wa fasadu syartu, syarat rusak, mahar rusak. Nah, nikahnya sah, syarat tidak boleh dipakai, mahar tidak boleh yang disebut dalam akad, harus kembali ke mahar misil. Jadi kalau antum memang dalam akad begitu, lalu tiba-tiba dalam perjalanan hidup terjadi poligami, tuntut istri kemarin kamu nikahkan, tadi bilang oleh bapak saya dengan syarat tidak kamu madu, sekarang kenapa kamu langgar syaratnya? Nah, apa jawaban itu? Buka kitab Syara Minhaj atau kitab Minhaj dalam bab nikah, baca kan sudah belajar mahari kan? Itu kalau sama-sama sudah belajar mahar. Kalau dia nggak ingat waktu akad nikah, kalau dia ingat aku akan nikah pasti minta materai 10.000, akan ditutup penjara 10 tahun. Nah, itu hukum pemerintah. Kalau hukum pemerintah berlaku karena sesuai perjanjian, dibuat di notaris. Nikahnya kan KUA tapi di notaris. Nah, tapi kalau nikahnya hanya sekedar syarat dalam akad, syarat itu batal. Jadi artinya suami tidak punya kewajiban untuk menepati syarat itu. Kalau dia langgar syarat itu, nikah batal tidak. Yang batal hanya syarat sama mahar. Alasan mahar batal kenapa? Karena wanita tidak ridho dengan mahar yang disebutkan dengan syarat suaminya nggak kawin. Nah, kalau suaminya kawin berarti dia nggak ridho dengan mahar itu. Kalau nggak ridho dengan mahar itu, maka kembali kepada mahar misil. Si laki-laki tidak ridho dengan mahar kecuali dengan syarat nggak ada nafkah. Sekarang wanita itu menuntut nafkah setiap hari. Berarti si laki-laki itu, berarti si akad nikah harus kembali ke mahar misil. Jadi ini yang ke syarat yang tiga. Satu, syarat sesuai dengan tuntutan nikah. Dua, syarat yang tidak ada tujuan. Tiga, syarat yang menyalahi tuntutan nikah tetapi tidak menghalang tujuan nikah. Kan tiga itu. Yang keempat, syarat yang menyalahi inti nikah. Nah, syarat yang menyalahi tujuan nikah. Contoh, tidak menggauli. Saya nikahkan putri saya ke kamu dan syarat tidak kamu gauli. Itu syarat itu. Sejalan dengan tuntutan nikah, bertentangan, mencederai inti nikah. Apa inti nikah? Tujuan nikah apa? Atau tidak mencarikannya. Nah, saya nikahkan putri saya ke kamu dengan syarat kamu tidak boleh carikan sampai mati. Seperti yang terjadi dalam nikah muhallil, mensyaratkan talak setelah wata. Jadi
Jadi seseorang pengen kembali lagi, makanya talak 3. Akhirnya ke talak 3 juga, nggak hati-hati. Carilah orang lain namanya muhallil. Nah, akad nikah muhallilnya pakai syarat begitu. Kamu ceraikan istri kamu setelah jima 1 kali saja. Jadi kata wali, saya nikahkan putri saya kepada kamu dan syarat kamu cari setelah 1 kali berhubungan. Nah, apalagi panjang lebar, karena tujuan kamu menikah dan dia hanya untuk menghalalkan pada suami pertama. Lebih daripada itu kamu bayar sekian per kali, bukan syarat lebih kali. Yang dikit saja seperti tadi itu batalan nikah, batal nikah. Kenapa? Karena hal yang telah disebutkan tadi mencederai tujuan nikah. Tujuan nikah rusak. Menurut pendapat yang kedua, sah nikah batal syarat. Menurut pendapat yang ketiga, kalau yang mensyaratkan suami itu sah-sah saja. Saya terima nikahnya putri bapak dengan syarat saya tidak menggaulinya. Sangat. Menurut satu pendapat sah. Kenapa? Karena menggauli itu adalah hak suami. Pendapat ini lemah. Menggauli itu bukan semata hak suami. Kalau betul itu semata-mata hak suami, maka ilah tidak ada tuntutan. Orang bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, kan dipaksa untuk menggauli dan bayar kafarat sumpah. Kalau betul itu menggauli itu hak suami saja, maka suami nggak akan kena denda. Bergaul itu adalah hak suami istri. Itu sebabnya Sayyidina Umar kembalikan tentara perang yang sudah lewat 4 bulan. Karena Sayyidina Umar bertanya pada Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, berapa lama seorang wanita bisa bersabar tidak digauli suaminya? Kata Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, 4 bulan. Nah, maka yang keluar lebih pada 4 bulan harus syarat ridho istrinya, atau memang kedua-duanya sudah mati pajak, aman, bebas daripada sarlantas. Nah, karena motor mati pajak, maksud mati pajak ini bukan nggak bayar pajak ya. Motor ini tidak lagi istilah dipajak, bebas pajak. Nah, asrabul boleh keluar setahun, tidak masalah. Nah, tapi kalau pajaknya masih aktif, itu nggak boleh. 4 bulan masih. Lebih 4 bulan hak istri, maka mesti izin dia. Tapi kalau syarat tidak bergaul, tapi dengan sesuai dengan akad itu nggak apa-apa. Contohnya, dinikahkan putrinya usia 7 tahun. Saya nikahkan putri saya kepada kamu dan syarat kamu gauli setelah memungkinkan. Itu boleh, nggak ada masalah. Kenapa nggak masalah? Karena itu sesuai dengan tujuan akad. Memang begitu aturannya. Tidak boleh seorang laki-laki menggauli istrinya kalau belum tahtamilun nikah, tahtamilun jima. Nah, lanjut. Walau nakaha niswatan, jikalau menikahi seseorang akan beberapa orang wanita bimahrin wahidin, dengan mahar yang satu, ka'an zawwajahu bihinna abaihinna, seperti bahwa menikahkan akannya seseorang dengannya beberapa orang wanita oleh bapak dari bapak-bapak mereka, beberapa orang wanita, atau mu'tikuhunna, atau oleh orang yang memerdekakan mereka, beberapa orang wanita, atau wakilun an awliyaihinna, atau oleh wakil dari wali-wali mereka, beberapa orang wanita. Wal azharu fasadul mahdi,
menurut pendapat Azhar rusaklah mahar. Lil jahli, karena tidak tahu, bima yakhussu, dengan sesuatu yang terkhusus dia sesuatu, kullam minhunna fil hal, akan masing-masing dari mereka beberapa orang wanita pada saat itu. Wa likulli mahrum mithlin, dan bagi masing-masing itu mahar misil. Wa tsani, dan menurut pendapat kedua, sihhatu, sah ia mahar, sah ia nikah. Wa yuwazza'u ala sah ia mahar, wa yuwazza'u ala umuri amthalihinna, dan akan dibagi akan ia mahar sesuai dengan mahar misil mereka beberapa orang wanita. Seorang laki-laki nikahi beberapa wanita, ini ajib dalam ilmu pernikahan, dalam alam pernikahan. Ada satu orang nggak jumpa, ini kelewat jumpa, dalam satu akad langsung 4, tapi maharnya 1. Nah, tasawurnya bagaimana? Tasawurnya ada 3. Pertama, bapak masing-masing nikahin, berarti dimaafin di sini atau dibaca serentak. Si bapak, 4 orang bapak, kami, para bapak serentaknya, kami, para bapak menikahkan putri-putri kamu, putri-putri kami dengan kamu dengan mahar 1 ekor kambing ini. Nah, kambing itu mulia Nabi. Atau tasawur kedua adalah yang mudah dipahami, muhtik. Jadi muhtik ini, orang ini punya dulu 4 budak wanita. Ke-4 budak wanita itu sudah dimerdekakan. Keempat mantan budaknya itu tidak punya wali. Maka wali 4 ini adalah dia sendiri. Maka boleh sekali akad. Saya nikahkan kepadamu maula saya dengan mahar 100 juta rupiah. Naik. Maharnya 1. Atau wakil. Bapak si Fatimah wakilin ke Safir. Bapak si Aisyah wakilin ke Safir. Bapak Khadijah wakilin ke Safir. Bapak Hanifah wakilkan ke Safir. Sudah? Setelah Safir terima itu semuanya, dia nikahkan ke Ihsan sekaligus. Saya bernama Safirullah Datuk Marajo Beberapa Melah menikahkan wanita-wanita ini yang berwakil walinya kepada saya, kepada kamu demar 100 gram emas tunai. Cepatlah tunai. Ragu pula belajar lah. Nah, kalau begitu tasawurnya apa hukum nikahnya? Dijawab oleh para ulama, nikahnya sah. Yang batal adalah maharnya. Kenapa batal mahar? Karena tidak diketahui apa yang jadi peruntukan kepada 4 wanita tersebut. Tidak diketahui kapan? Tidak diketahui saat itu. Untuk dicari tahu bisa, tapi saat itu tidak tahu. Berarti terjadilah akad dengan sesuatu yang menyubur, maka hukumnya batal. Nah, kalau batal mahar, maka si suami membayar ke-4 istrinya itu mahar misil masing-masing. Pokoknya konsepnya sama, batal mahar sama, kembali ke mahar misil. Pendapat kedua mengatakan sah akad nikahnya. Oke, kalau sah akad nikahnya, bagaimana cara membagi uang 100 juta tadi? Apakah dibagi 4? Masing-masing 25 juta? Tidak. Nah, tapi dibagi berdasarkan mahar misil. Contoh,
Istri pertama mahar misalnya 30 juta. Ini saya buat contohkan tuh. Maharnya 100 juta. Udah lama nggak ada bendera. Maharnya 100 juta. Tentukan berapa mahar wanita berikut. Nah, istri pertama, maaf, wanita satu, mahar misalnya 30 juta. Wanita dua, mahar misalnya 40 juta. Wanita tiga, mahar misalnya 50 juta. Wanita empat, mahar misalnya 60 juta. Nah, 30, 40, 50, 60. Sementara mahar dikasih adalah 100 juta untuk berempat. Berapa wanita satu dapat? Berapa wanita dua? Berapa wanita tiga? Berapa wanita empat? Bisa dicari. Sampai 8 buat. Apa yang untuk dilakukan pertama sekali? Hah? Atau tulis wanita 1 30 juta dan angka bapaknya total. Sudah dapat totalnya? Sama kali 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Hah? 18 totalnya. Nah, 180. Sederhanakan 30 juta dan 180 juta. Sederhananya berapa itu? 30 juta per 180 juta. Sederhananya berapa? Tahu tapi cara sederhana. Atau tulis 30 juta. Garis panjang bawahnya namanya per, yang garis melingkar-lingkar. Hiper dalam matematika itu nggak melingkar ya, dulu saja. Kemudian 180 juta. Hitung 0 di atas berapa? 1. 30 juta kok 1 nolnya? Hah? 7. Coret 7 nol itu. Nah, 180 juta berapa nolnya? 7. Coret nol yang 7. Berapa angka sisa? 3 per 18. Itu namanya sederhana. 3 per 18 kali 100 juta. Kali 100 juta berapa? Hah? 3 kali 100 juta berapa? 300 juta. Bagi 18. Ratus juta bagi 18 berapa? 16 juta 666.667 rupiah. Nah, jadi wanita satu akan mendapatkan 16.666.666 rupiah dari mahar yang 100 juta itu.
itu namanya tauzi' ala muhuril amsalihinna. Nah, wanita dua berapa angkanya tadi? 40, berarti 4 per 18 kali 100. Nomor 5 per 18 tambah 6 per 18. Itu kalau untuk totalin semuanya itu nita 1, nita 2, nita 3, totalnya nanti dapat 100 juta. Perlu dihitung? Buktikan. Nah, saya bantu. Catat yang tadi berapa? 16 juta 666.667 rupiah. Sekarang 400 juta bagi 18, hasilnya ada 22 juta 222.223 rupiah. Sudah. Kemudian wanita ketiga berapa tadi? 50, berarti 500 juta bagi 18, hasilnya 27 juta 777.778 rupiah. Sudah. Wanita keempat berapa? 600 juta ya, 60 kan? 60 kali 1 kan 600 bagi 18, dapatnya 33 juta 333.334 rupiah. Oke, kita hitung dari awal. Pertama apa tadi? 16 juta 666.666 rupiah tambah 22 juta 222.222 rupiah, 23 tambah 27 juta 777.777 rupiah tambah 33 juta 333.000 sama hasilnya. Nggak sampai 100. Berarti ada penyalahan tambahnya. 30 tambah 60 90 tambah 50 140 tambah 30 40 50 60 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 90. Insyaallah. Ustaz atau tauzinnya? Nah, dicari lagi. Rumusnya memang begitu, cuma mentok hasilnya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nakaha litafrid, jikalau menikahi dia seseorang untuk anak kecil
fauqi mahri mithlin, dengan melebihi mahar mithil, min mali tifli, dari harta anak kecil, wa mithluhu, dan semisalnya anak kecil, al majnunu, itu orang gila, au ankaha, atau menikahkan ia seseorang, bintan, akan putri, rasyidatan, yang tidak rasyidah, kal majnunati wal bikri saghirati aw safihati, seperti wanita gila dan wanita gadis yang masih kecil, dan wanita safih, bodoh. Aw rasyidatan bikran, atau menikahkan ia wali seseorang akan putrinya yang rasyidah, yang gadis, bila ibnin, dengan tanpa izin, bidunihi, dengan di bawahnya, ay biduni lepasan mithli, dengan di bawah, tanpa mahar mithil, di bawah mahar mithil, fasadat musamma, niscaya rusaklah mahar yang disebutkan di dalam akad. Intifa'il haudhi, karena ternafi keuntungan, wal maslahati fihi, dan maslahat padanya hal tersebut. Wal azharu, menurut pendapat azhar, sihhatun nikahi bimahrin mithli, sahlah nikah dengan mahar mithil. Watani, pendapat kedua, fasaduhu, fasadnya, rusaknya nikah, di fasadil mahri, karena rusaknya mahar, bima dzukira, dengan sebab sesuatu yang telah disebutkan akan nikah. Walau aqada li gunatihi, jikalau mengakad ia seseorang untuk putrinya, bi aktsara min mahril mithli, dengan yang lebih banyak dari mahar mithil, min mali nafsihi, dari hartanya sendiri, wa fi fasadil musamma, maka pada rusaknya mahar musamma, ihtimalani lil-imam, itu ada dua ihtimal, kemungkinan bagi imam haramain. Sebelum dilanjutkan, aqada li ibnatihi atau li ibnihi? Ini la benati. Dua. Li ibnatihi. Ibnatihi. Li ibnihi. Nah, yang betul li ibnihi. Kita salih ibnatihi. Yang betul li ibnihi, anak laki-laki. Nah, ya ulang. Jikalau mengakadi seseorang bagi putranya dengan yang lebih banyak dari mahar misil, dari hartanya sendiri, maka pada rusaknya mahar musamma itu ada dua ihtimal bagi imam haramain. Li'annahu, karena sesungguhnya demikian, yatadammanu dukhulahu fi milkil ibni, menggabungkan ia seseorang akan masuknya harta ibnihi, hartanya seseorang pada kepemilikan anak. Wa qatal Ghazali wa ghairuhu bisihhati, dan telah mengkotok oleh Imam Ghazali dan selainnya Imam Ghazali dengan sahnya nikah. Hadaran min idrari ibni, karena menjaga dari memudaratkan atau merugikan bagi anak laki-lakinya. Biluzumil mahril mithli fi malihi, dengan mewajibkan mahar mithil pada hartanya seseorang, pada hartanya anak. Wa qala musannif, dan perkataan musannif, bintan bi muwahhadatin, dengan batin di satu, kemanun
kama dhabatahu sebagaimana telah mendobit dia musannif akannya bi khattihi dengan tulisannya. Wala dan huruf la fi qawlihi la rasyidatan, pada kata-katanya musannif la rasyidatan, ismun itu adalah isim bimakna ghairi, dengan makna ghairi. Dhahara i'rabuha fima ba'daha, nampaklah i'rabnya la pada sesuatu setelahnya la, likauniha ala suratil harfi, karena keadaannya la itu atas bentuk huruf. Pokok dan kata-katanya musannif bila idin ai fin nafsi, pada fin nafsi an mahril mithli, itu pada kurang dari mahar mithil. Ta'alluqihi bil bikri, karena ta'alluqnya kata-kata tersebut dengan kalimat bikr, allati la yuhtaju fi inkahiha ila idnin, gadis yang tidak membutuhkan ia wali pada menikahkannya bikr kepada izin. Wa sayatil kalamu fi man yuhtaju ila idniha fi nikahi, dan selagi akan datang pembahasan tentang orang-orang yang dibutuhkan kepada izinnya orang untuk menikah. Nah, seorang bapak menikahkan, seorang bapak mengkabul akad nikah untuk putranya, karena anak-anak boleh dinikahkan dan boleh menikah. Ketika anak-anak menikah usia baru 7 tahun 6 tahun, sekolahnya di PAUD, pendidikan usia dini. Apa itu? Oh, ada anak. Nah, tapi dia sudah punya surat nikah, anak yang berada di fakultas, dia PAUD, dia sudah punya kartu kuning. Nah, pergilah dia sekolah dengan membonceng istri. Siapa nih? Istri saya. Nah, boleh? Boleh saja, nggak ada masalah. Hukum Islam, hukum negara kita harus lewat 17 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki. Nah, jadi kalau si bapak itu menikahkan, kalau si bapak itu mengkabul nikah untuk putranya, tapi maharnya lebih dari mahar misil yang diambil dari harta anak, itu contoh kasus pertama, hukumnya adalah fasadal musamma, mahar itu batal. Kenapa batal? Karena tidak menguntungin si anak, karena tidak ada maslahat untuk anak. Hukum nikahnya sah dengan mahar misil. Maka sama dengan kategori anak kecil itu orang gila. Seorang wali mengkabul nikah untuk putranya yang sudah dewasa tapi gila, hartanya, maharnya dari harta si putra, tapi bayarnya lebih pada mahar standar. Mahar standarnya 30 juta, dikasih dia 35, batal 35 juta, kembali ke mahar misil yaitu 30. Kasus kedua dengan hukum yang sama, seorang bapak menikahkan, ini angkaha. Kalau nakaha mengkabul nikah, kalau angkaha menikahkan. Kalau seorang bapak menikahkan putrinya yang tidak rasyid, kategori tidak rasyid masuk ke dalamnya wanita gila, anak perawan yang masih kecil, anak perawan tapi bodoh, atau dia nikahkan putrinya yang rasyid yang bikir.
tanpa izin dan putrinya tanpa izin dalam hal mengurangi mahar, maka rusaklah mahar. Menurut pendapat yang kedua, tidak mahar saja yang rusak, nikah juga rusak karena mahar rusak. Kalau sekiranya seorang bapak menerima akad nikah untuk anaknya yang masih kecil dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar misil, tapi keuangannya diambil dari uang dia sendiri, bukan dari uang anak, apa hukum nikahnya? Apa hukum maharnya? Nah, fafi fasad musamma ihtimalan, dalam masalah ini apakah mahar rusak atau tidak, itu ada dua kemungkinan pendapat bagi Imam Haramain. Pendapat pertama mengatakan batal. Nah, batal maharnya. Kenapa batal? Kan bapak yang bayar. Tadi alasan batal musama kenapa? Karena tidak menjaga keuntungan bagi si anak. Bapak telah menikahkan seorang wanita untuk putranya, atau telah mengkabulkan nikah seorang wanita untuk putranya dengan mahar yang tinggi dari harta si anak, berarti bapak telah merugikan si anak. Itu sebabnya batal. Bapak tidak bertindak maslahat kepada harta anak, maka sebabnya batal. Nah, kalau dia menerima nikah untuk putranya dengan mahar yang lebih tinggi, tapi diambil dari hartanya sendiri, di mana pula letak batalnya? Mana letak batalnya? Di mana letak batalnya? Apa alasan batalnya? Karena si bapak, karena tindakan itu mengandung memasukkannya si bapak, memasukkannya harta pada milik anak. Paham maksud kalimat itu? Berarti seorang bapak telah membantu kelebihan mahar dari anaknya. Berarti bapak sudah ngasih uang ke anaknya yang masih kecil. Boleh bapak ngasih uang ke anak yang kecil? Boleh bapak ngasih uang ke anak yang kecil? Hah? Bingung pula. Ngasih itu akadnya apa namanya? Hibah. Hibah itu berapa rukunnya? Rata-rata rukun muamalah itu 4. Nah, ada si qabid maqbud, bapak sama si anak. Ada mauhub, barang yang dihibahkan. Ada sigat, lafaz hibah. Nah, lafaz hibah, saya hibahkan barang ini ke kamu, saya terima. Itu lafaz hibah, namanya sigat, ijab qabul. Kemudian khobar ikbat. Kemudian ada barang. Kemudian ada akid, 2 orang yang akad. Boleh akad sama orang yang belum balik? Apa hukum menghibahkan kepada anak kecil? Gak sah. Berarti ketika bapak membayarkan mahar lebih untuk anaknya dari harta si bapak, berarti bapak telah menyumbangkan hartanya ke anak. Bahasa kitabnya, karena bapak memasukkan harta ke milik anak. Memberikan harta kepada milik anak ketika anak masih kecil nggak sah. Nah, maka anak-anak di bawah usia balik tidak boleh kasih uang jajan ke sekolah. Nah, dia harus bawa bekal dari rumah atau mendapatkan makanan gratis di sekolah. Tapi harus cek dulu, jangan cuma makan saja. Ada yang basi, ada yang berbulan. Cek. Nah, muamalah ini yang rusak dalam kehidupan kita. Anak TK kasih jajan, anak kelas 1 kasih jajan.
Kalau anak itu jajan dari kecil, kita ngasih salah, dia bermuamalah salah, berarti selama dia kecil dia telah memakan hasil muamalah yang batal. Bagaimana potensi otaknya itu? Nah, maka kadang-kadang lebih cerdas anak-anak homeschooling. Anak-anak pakai teh bapak itu lebih cerdas. Anak-anak yang dibawa penguasa nggak ada dia belanja, pokoknya ibu saya belanja ke mana-mana, ibu beli es krim dia, beli baju dia, nggak ada beli sini. Lebih cerdas kadang-kadang, bukan semuanya. Nah itu pandangnya ke sana, detail fikihnya sampai ke situ tuh pandangannya. Kenapa tidak sah? Karena kalau bapak bayarin akad nikah anak dan mahar misil, mungkin kamu berpandangan kan tadi apa pandangannya? Karena tidak merugikan anak. Sekarang merugi mana anaknya? Bapak yang bayar kok. Kenapa tidak sah mahar tadi ketika bapak menikahkan, mengkabul nikah untuk putranya mahal-mahal? Karena merugikan. Sekarang mana letak ruginya? Kalau soal itu memang nggak ada letak rugi. Tapi kamu paham nggak hukumnya di sana? Berarti bapak telah memberi anak yang masih kecil. Nggak boleh hukumnya itu memberi anak yang masih kecil. Nah di sana letak batalnya. Imam Ghazali mengkotak dengan sah karena alasan tadi, menghindari daripada idrar ibin, menghindari daripada memudaratkan anak, mewajibkan mahar misil pada atas si anak. Kalau bapak juga dilarang hukum, kalau bapak juga dilarang hukum menikahkan putranya dengan mahar lebih daripada mahar misil dari harta bapak sendiri, berarti satu-satunya solusi adalah mengambil mahar dari harta anak. Kalau bapak bayar dengan mahar standar masih boleh. Bapak bayarkan akad nikah dengan mahar standar boleh? Boleh? Enggak boleh juga kan? Kan berarti juga sama bapak ngasih anak. Apa hukum ngasih anak ke anak masih kecil? Enggak sah. Berarti terpaksa lah satu-satunya cara mengambil daripada harta anak. Nah kalau kita katakan praktek itu enggak boleh, berarti kita telah memaksakan mengambil dari harta anak demi mengelakkan ruginya anak dengan harus dengan misil pada harta si anak, maka kita boleh. Berarti kamu mengatakan nggak boleh, berarti kamu sudah memudaratkan si anak, harus nikah dengan harta sendiri, kan kasihan dia. Nah untuk menghindari itu maka dibolehkan. Oke. Sekarang Imam Jalaluddin membahas tentang teks matan. Satu kalimat bintan. Bintan itu baca muahadah, bi kemudian nun, bintan. Itu dobit tulisannya yang tulisan sendiri. Itu beliau temukan oleh Imam Jalaluddin dari tulisan Imam Nawawi sendiri dari kitab Mihnah aslinya. Bi khattihi, ditulis barisnya sendiri, ditulis hurufnya sendiri, dan tulisan Imam Nawawi sendiri. Kemudian ada kalimat la, pada kalimat la rasyidah. Itu bukan la huruf ataf, tapi la di sana adalah isim maknanya ghairu. Nah, jadi bintan ghairu rasyidatin itu maknanya. Bintan la rasyidatin artinya bintan ghairu rasyidatin. I'rabnya itu jelas dengan kalimat setelahnya karena dia bentuknya bentuk huruf. Kemudian kata-kata bila ini artinya fil naqsi anil makhil misli. Nah, tanpa idin
di dalam mengurangi mahar misil. Bukan tanpa izin menikahkan, tapi bila izin pada mengurangi dari mahar misil. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan izin ke bikir, itu tidak perlu menikahkan bikir ke izin. Masa anak perawan kalau bapak minta izin kan nggak perlu. Jadi bila iznin itu maksudnya bila iznin biduni mahrin misil, takluknya tanpa izin dari mengurangi mahar misil. Nanti akan ada penjelasan orang-orang yang perlu minta izin supaya nikah, hukum nikah sah. Naam. Walau tawaqafu ala mahrin sirran, jikalau bersepakat mereka atas satu mahar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa a'lanu, lalu mereka mengumumkan ziyadatan, akan tambahan, fal madhabu, maka menurut pendapat madhab wujubu ma'aqada bihi, wajib sesuatu yang telah mengakad ia dengannya sesuatu. Fa in aqada sirran bi alfin, jika mengakad ia baik wali maupun calon suami secara sembunyi-sembunyi dengan 1000, tsumma u'idal aqdu ala niyatan bi alfaini, kemudian diulang akan akad secara terang-terangan dengan 2000, tajamulan sebagai berhias, nambah kehormatan. Fal wajibu alfun, maka yang wajib itu 1000. Wa in tawafaqu sirran, jikalau bersepakat mereka secara sembunyi-sembunyi ala alfin atas 1000 min ghairi aqdin, dari tanpa akad, thumma aqada ala niyatan bi alfaini, kemudian mengakad ia secara terang-terangan dengan 2000, fal wajibu alfani, maka yang wajib itu 2000. Wa ala hataini al-halataini humila nassus syafi'i, atas dua keadaan ditanggungkan akan nas Imam Syafi'i fi mawdi'ain, pada satu tempat, ala annal mahar sirri, sesungguhnya mahar yang dimaksud itu adalah mahar sir. Wa fi akhara, dan pada tempat yang lain, ala annahu mahrul alaniyati, atas sesungguhnya mahar yang diperhitungkan itu adalah mahar yang diumumkan secara terang-terangan. Wa tariqut tsani itsbatu qaulaini fi halati tsaniyati, dan tariq kedua itu menetapkan dua qaul pada keadaan kedua. Nazaran fil iktifai bi mahri sirri, karena meninjau pada mencukupi dengan mahar secara sembunyi, ila annahul maqsudu, karena sesungguhnya mahar yang disepakati dalam keadaan sembunyi tersebut adalah yang dimaksud. Wa minhum, di antara mereka para ulama, man athbatahuma fil halatil ula, itu ada ulama yang berpendapat yang menetapkan keduanya dua qaul pada keadaan yang pertama. Aidan juga nadharan, karena meninjau fi mahril alaniyati ilaiha, pada mahar secara terang-terangan kepada ilaiha, kepadanya keadaan pertama. Tsummal mu'tabaru, kemudian yang diperhitungkan tawafukul wali waz zauji, itu kesepakatan antara wali dan calon suami. Wa qad yuhtaju ila musa'adatil mar'ati, dan terkadang diperlukan kepada bantuan wanita. Nah,
Ini berita kasus yang diangkat di sini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita saat sekarang. Satu, ini kejadian itu di Sumatera Barat. Kemungkinan pertama adalah nikahnya orang Pariaman. Nah, kenapa? Karena mereka menetapkan mahar tertentu. Mereka alat dalam bahas tawar menawar mahar. Dan tahu kan? Coba untuk cari tahu dan cari orang Pariaman. Mengapa dia alat menawar mahar? Nah, bisa saja nanti nenek mama membatalkan sebuah akad nikah gara-gara tidak ada kesepakatan mahar. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah buat kesepakatan mahar dengan keluarga mempelai laki dan perempuan. Mana sepakati, kemudian sampaikan ke nenek mama berapa mereka suka. Itu solusinya. Kenapa? Karena yang penting oleh mereka adalah jumlah yang disepakati. Jumlah yang penting. Mereka tidak akan lihat menyerahkan mahar itu berapa uang. Maka terjadilah hal seperti ini. Mereka bersepakat di bilik ketek, kemudian diumumkan kepada nenek mama, pemuka adat, andai tolat, sejonang di sana, penghulu, malin, datu, orang Sumando, ada orang Sumando Lengang Hijau, ada Latif Buru, ada orang Sumando nenek mama. Nah, ada orang Sumando Kacang Minyak. Pembagian orang Sumando menangkap. Nah, lalu terjadilah akad. Yang kedua, kejadian kedua adalah ketika seseorang menikah siri sebelum dibawa ke KUA. Nah, nikah siri sebelum dibawa ke KUA. Kenapa nggak bawa ke KUA? Satu, karena momennya cocoknya 7 di Lampung. Nah, mungkin bawa KUA itu ribet urusan KUA di sana. Nikah sirilah dulu. Nikah kalian Maulana Sa'ad bertajuk. Nah, pulang ke Padang urus suratnya. Nikahnya di sana mahalnya sepakat al-so'ad. Di KUA nanti diumumkan 15 juta. Mana yang dibayar? Itu kasus-kasusnya. Atau kasus karena nikah di bawah umur. Nikah siri dulu. Nanti kamu mau nikah baru. Nah, baru dinikahkan di KUA. Atau nikah apapun nama nikahnya, nikah berkah di Jumat, tapi nggak ada uang bawa KUA ke rumah, nanti ulang aja nikah KUA. Itu yang mau dibahas. Opsi pertama, mereka bersepakat di atas sebuah mahar secara diam-diam, lalu diumumkan lebih daripada yang disepakati. Di bilik ketek ada sepakat nih. Nah, apakah sama tahu anak kita tuh itu nggak bisa lagi pisahkan, nggak cinta hidup semati. Jangan sampai mereka marando, putus asa, minum baygon gara-gara urusan mahar. Nah, ini nama mau tanggung jawabnya menegakkan kehormatan sukunya. Tak akan mau ukur dan mahar. Kita sepakat saja maharnya 500 juta. Bilang aja lah ke sidang nanti 500 juta. Kita sepakat 500 juta. Dia semuanya. Kedua orang tua laki-laki, kedua orang tua perempuan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan hanya bicara 6 mata di situ. 12 mata? 10 mata? 12 mata. Mahar 500.000.
tapi diumumin ke masyarakat, alhamdulillah kami ada kesepakatan 500 juta mahalnya. Itu baru kemenakan nama 500 juta. Ini mahal 5 juta, mana harga diri kami 500 juta, kepala kali kami punya kemenakan 500 juta. Kayak berarti di bilik ketek 500 ribu, di khalayak ramai 500 juta, mana yang wajib dibayar? Ini kasus antum sendiri nih, kejadian yang terjadi di tempat kita sendiri, mana yang wajib dibayar? Maaf Dabi, sesuatu yang disebutkan dalam akad. Nah, penjabarannya, kalau dilakukan akad secara diam-diam hanya dengan 1.000, nikah siri di rumah itu mahalnya 1.000. Kemudian demi kehormatan diulanglah akad nikah secara terang-terangan 2.000. Tajamulan, demi apa tadi? Jaga kehormatan. Kalau tajamulan memperindah diri, memperindah wibawa, maka yang wajib 1.000. 1.000 yang wajib dibayar. Kadang satu adalah nikah pertama, bukan yang kedua. Tapi kalau mereka sepakatnya diam-diam untuk 1.000 tanpa akadnya, ini dibeli keteknya sepakat 500.000, kemudian diakad terang-terangan 2.000, wajib 2.000. Maka nggak bisa kesepakatan. Kesepakatan di bilik ketek buat akad langsung, karena akad yang menjadi penentu. Tapi sepakat 500.000 nanti akan nikah, kamu bilang 500 juta, itulah yang wajib. Nah, maka berdasarkan di atas dua kondisi ini ditempatkanlah perkataan Imam Syafi'i, nas Imam Syafi'i pada satu tempat. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Mahar itu adalah mahar sir. Satu kali Imam Syafi'i ngomong mahar yang diperhitungkan adalah mahar sir. Di tempat lain beliau ngomong pula mahar yang diperhitungkan adalah mahar yang terang-terangan. Berarti pendapat Imam Syafi'i ini kontra. Satu kali bilang mahar sir, satu kali bilang mahar terang-terangan. Nah, kata Imam Jalaluddin, perkataan Imam Syafi'i itu ditempatkan ke pembahasan di atas. Kalau akadnya sir 1.000, diulang terang-terangan 2.000, maka yang diperhitungkan adalah mahar sir. Itu maknanya innal mahra mahrus sir. Tapi apabila disepakati 1.000, kemudian diakad 2.000, yang dibayar adalah, itulah makna apa kata Imam Syafi'i, innamal mahru mahru alaniyah. Itu tarik awal. Jadi dua nas Imam Syafi'i dibagi menurut tafsir. Tarik kedua mengatakan menetapkan dua pendapat Imam Syafi'i tersebut dalam kondisi kedua. Mana kondisi kedua? Sepakatnya sir, sepakat diam-diam di atas 1.000, tapi maharnya dalam akad 2.000. Ini tarik kedua, ke sana berlakunya dua pendapat Imam Syafi'i, karena memandang kepada cukup mahar misir, karena itulah maksud. Kemudian di antara mereka ada menetapkan dua kaul Imam Syafi'i tersebut pada keadaan pertama juga, karena memandang pada mahar alaniyah, nazran fi mahri alaniyah ilaiha, begitu kitanya, memandang pada mahar alaniyah kepadanya. Dan pertama kepadanya yang pertama alatibullah. Kemudian yang diperhitungkan adalah kesepakatan wali dan suami, yang walaupun kadang-kadang diperlukan kepada bantuan si calon istri, musa'adatil mar'ah. Jadi begitu para murid dalam menyikapi dua pendapat Imam Syafi'i yang berbeda.
mereka bukan hanya mentakwil sabda baginda Rasul supaya kedua hadis itu bisa dipahami, tapi juga menempatkan pendapat Imam Syafi'i supaya kedua pendapat itu bisa diamalkan. Sikap Ahlus Sunnah pengikut salaf, bukan menantang tapi menempatkan. Titik. Walau qalat liwaliha zawwijni bi alfin, jika berkatalah si wanita bagi walinya, nikahkanlah aku dengan 1000. Fa naqasa anhu, lalu kurang ia mahar darinya 1000. Batalah nikahu, niscaya batalah nikah. Bil mukhalafati, karena perbedaannya mahar. Wa fi qaulin, pada satu pendapat, minat thoriqi tsani, dari thoriq kedua, yasihhu sah ia nikah bi maharin mithli, dengan mahar mithil. Walau atlaqat, jikalau memutlakkan ia wanita, bi an sakatat 'anil mahri, dengan bahwa diam ia wanita dari mahar, fa naqasa an mahrin mithlin, lalu kurang ia mahar dari mahar mithil, batalah, saya batalah ia, batalan nikahu, batalah nikah. Li'annal mutlaqa, karena sesungguhnya pemutlakan, mahmulun ala mahar mithli, itu ditanggungkan atas mahar mithil. Wa qad naqasa anhu, dan sungguh telah kurang ia mahar darinya mahar mithil. Wa fi qaulin, pada satu pendapat, yasihhu bi mahar mithli, sah ia nikah dengan mahar mithil. Qultu, Imam Nawawi berkata, al-azharu sihhatun nikahi fi surataini bi mahrin mithli, wallahu a'lam. Pendapat yang zahir, sahnya nikah pada dua bentuk kejadian dengan mahar mithil, wallahu a'lam. Kasairi asbabil mufsidati lis-sodaki, seperti seluruh sebab-sebab rusak bagi mahar. Nah, seorang wanita berkata kepada bapaknya, kawinkan aku wahai bapak dengan mahar 1000, misalnya 1000 dinar. Tapi si bapak menguranginya dari 1000 tersebut, batal nikah karena tidak sesuai dengan izin. Menurut satu pendapat dari Thariq Tsani, sah nikah tapi pakai mahar isi. Kejadian kedua, kalau si wanita memberi izin mutlak tanpa menunjukkan mahar, bapak kawinkanlah aku, berarti wanita dijanda, sudah dapat izin si Sayyid, si wali dari menikahkannya, tapi dia nggak ngomong soal mahar, maka bapaknya menikahkan wanita itu kurang dari mahar misir, batal juga nikah. Karena setiap izin mutlak mesti ditanggungkan ke mahar misir. Begitu kaidah. Setiap izin mutlak mesti berlaku dengan standar. Nah, pesan 2 porsi lah. Nah, itu porsi itu kembali ke standar. Antarin saya ke sana, itu kembali ke standar. Nah, standarnya dari sini ke Rimbo Data itu adalah 1. Nah, ke Berok saja 120, Rimbo Data kalau semakin mahal. Nah, kurang 10.000 itu lumayan kurangnya. Kurangnya 10.000 tapi jaraknya kurang 10. Nah, jadi setiap aturan, setiap sesuatu yang kurang dari standar kembali ke misir, terumus itu. Nah, jadi 2 kejadian tersebut mengatakan nikah batal. Itu pendapat Imam Rafi'i. Apabila pendapat Minhaj tidak disanggah oleh Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi sependapat dengan hal tersebut. Tapi apabila Imam Nawawi bilang qultu, nah, kalau Imam Nawawi bilang qultu, berarti itu pendapat beliau tidak sejalan dengan muharram. Yang tepat, yang kuat adalah sah nikah pada 2 kejadian di atas
bab iblis anak perempuannya nikahkan yang 1.000 bapaknya kurangi, anak perempuannya tanpa menyebutkan mahar bapak kurangi pada mahar misil, nikahnya sah dengan mahar misil. Wallahu a'lam, sama dengan sebab-sebab yang merusak mahar. Apa saja yang merusak mahar pasti hukum nikah sah. Yang batal adalah mahar dengan cara membayar mahar misil. Nah, sekali lagi, mahar misil itu adalah mahar standar sesuai dengan wanita tersebut dan kampung wanita tersebut. Sebelum lanjutkan pasal berikutnya, ada pertanyaan? Kalau ada perempuan yang menentukan orang tua, Ya. tapi nanti yang hak-hak itu sepenuhnya untuk orang tuanya. Kalau mahar sepenuhnya hak wanita, walaupun yang menentukannya perempuan, walaupun menentukan nenek mama, pemilik mahar adalah wanita. Nah, itu sebabnya kemarin ketika akad nikah, saya nikahkan putri saya ke kamu dan saya jual bajunya ke kamu dan harga sekian, kan ada yang mendapatkan apa? Kenapa batal? Karena tidak tahu mana hak si wanita, mana hak si bapak. Nah, kalau sekiranya mahar dikumpulkan oleh ibu, oleh bapak, nggak dikasih ke anak misalnya, itu berarti bapak ibunya telah mengambil harta haram. Nah, sebagai bapak ibu, sebagai anak mengikhlaskan harta tersebut. Nah, sebagai anak mengikhlaskan harta tersebut. Mahar mana? Oh, mahar dasar bayar hutang. Apakah bayar hutang beralih? Tidak apa-apa. Tapi kita sebagai orang tua itu sudah melakukan pelanggaran mengambil hak anak, maka hukumnya haram. Tapi kalau sekiranya anak bersikap seperti itu, ya anak nggak boleh juga nih. Hak saya mana? Mahar kan hak saya baca fikih nih. Saya baca fikih, mahar itu hak wanita, hak seorang anak. Nggak boleh bapak ambil, haram itu. Betul fikihnya, tapi tasawufnya nggak betul. Yang baca fikih doang, baca tasawuf juga. Nah, anta wa maluka li abika. Kamu sama hartamu milik bapakmu. Nah, juga nanti Vicky akan bahas tentang hadiah dalam paralel. Itu milik siapa? Amplop yang diamankan dalam paralel itu milik siapa? Itu dibahas nanti dalam bab tertentu. Bahas Faslun Idza qalat Rasyidatun, apabila berkata oleh perempuan Rasyidah liwaliyiha, bagi walinya Rasyidah, zawwijni bila mahdin, nikahkan olehmu akan aku tanpa mahar. Fazawwaja, maka menikahkan ia wali, wa nafal mahra aw sakata, dan meniadakan ia wali akan mahar atau diam ia wali anhu dari mahar, fahuwa tafwidun sahihun, maka dia adalah tafwid sahih. Wasaya hukmuhu, dan akan datang pembahasan hukumnya. Wa kaza, dan begitu juga lau qala sayyidu amatin, jikalau berkata oleh sayyid budak perempuan, zawwajit tukaha bila mahrin, aku nikahkan engkau akan budak perempuan bila mahrin, dengan tanpa mahar, au sakata anhu, atau diam ia sayyid dari mahar, fa huwa tafwidun sahihun, maka dia adalah tafwid sahih.
wala yasihhu tafwidu ghairi rasyidatin, dan tidak sahlah tafwid selain perempuan rasyidah. Fa iza qalat as-safihatu, apabila berkata oleh perempuan yang bodoh, zawwijni bila mahrin, nikahkan olehmu akanku dengan tanpa mahar. Istafada bihil waliyu al-azana fin nikahi, niscaya mengambil faedah dengannya perkataan oleh wali akan izin dalam menikahkan. Walagha tafwidu, dan sia-sialah tafwid. Wa idza jara tafwidun sahihun, dan apabila berlaku oleh tafwid sahih, fal azhar, maka adapun pendapat azhar, annahu la yajibu syai'un bi nafsil aqdi, sesungguhnya tidak wajib oleh sesuatu dengan mengakad diri sendiri, dengan akad itu sendiri, atau dengan akad semata. Dengan akad semata. Wasani, adapun yang kedua, yajibu bihi mahrul misli, wajib bihi dengannya perkataan oleh mahar misil, wa alal awali, dan atas yang pertama. Fa in wadi'a, Itu wa alal awali itu ke depan. Nah, wa alal awali berdasarkan dari pendapat pertama itu, wa alal awali, dan berdasarkan atas pendapat pertama itu, fa in wadi'a, maka jika mewatok ia suami, fa mahrul mislin, maka adalah wajib mahar misil. Li'anna al-wat'a, karena sesungguhnya watok la yubahu bil ijabati, tidak boleh ia watok dengan ibahah, dengan boleh, membolehkan. dengan membolehkan. Lima fihi min haqqillahi ta'ala, karena sesuatu di dalamnya watok sebagian dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tabarul mahru, dan dipertimbangkanlah mahar, akan mahar, bihalil aqdi, dengan keadaan akad, fil asahi, menurut pendapat ashah, li'annahu al-muqtada lil muqtadi, li'annahu al-muqtadi lil wujubi bil wati, karena sesungguhnya akad itu dituntut karena wajib sebab watok. Wasani, adapun pendapat kedua, bihalil wati, dengan ketika watok, li'annahu alladhi la ya'ru 'anil mahri bi khilafil aqdi, karena sesungguhnya watok itu yang tidak terlepas ia dari mahar, berbeda bikhilafil aqdi, dengan khilaf akad. Nah, tafwid. Nah, ini seperti bunyi daripada sebuah istilah dalam tauhid akidah. Wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Akidah Ahlussunnah pertama tafwid, pasrah, enggak ada komen. Nah, akidah Ahlussunnah kedua adalah takwil. Nah, akidah sesat adalah tasbih. Dipahami itu istilah tafwid, takwil, tasbih. Nah, tafwid dalam ilmu fikih dalam bab nikah adalah seorang anak pasrah secara total kepada suaminya.
dalam nentuin mahar. Itu namanya tafwid. Apa maharnya? Terserah bang lah. Itu namanya tafwid. Fair. Sudah bahas itu. Nah, nanti konsekuensinya. Kalau tafwid itu apa gratis? Memang gratis? Enggak. Kalau seorang wanita rasyidah, apa definisi rasyidah? Balik, berakal, merdeka, bisa menjaga agama dan harta. Bukan safih, bukan muflis. Nah, jadi seorang wanita rasyidah bilang sama bapaknya, "Pak, kawinin aku, kawinkan aku tanpa mahar." Maka sang bapak mengawinkan putrinya dan menafikan mahar. "Saya nikahkan putri saya kepada kamu tanpa mahar." Itu maksudnya menafikan mahar. Atau diam dari mahar. "Saya nikahkan putri saya ke kamu." Saya sebutin maharnya. Itu doang lafaznya. Maka itu adalah tafwid yang sah, nanti hukumnya dibahas. Begitu juga dianggap tafwid yang sah kalau yang bicara adalah sayyid. Saya nikahkan budak wanita ini, saya nikahkan kepada kamu akan budak wanita ini tanpa mahar. Saya boleh izin? Nggak boleh izin. Tanpa mahar. Kenapa nggak boleh izin? Karena mahar adalah milik sayyid. Nah, yang tadi kenapa izin? Mahar adalah milik anak wanita. Itu dasarnya, jelasnya. Jadi kalau orang wanita merdeka dia pemilik mahar, kalau wanita budak dia pemilik mahar adalah sayyid. Maka saya punya wewenang, saya nikahkan kepada kamu akannya budak tanpa mahar. Itu juga tafwid. Kemudian tafwid tidak boleh dilakukan oleh wanita yang tidak rasyidah. Di antaranya safiha. Kata wanita safiha, safiha itu bodoh, yang tidak bisa menjaga agama. Zawijini bila mati. Kawinkan aku tanpa mahar. Yang ngomong itu wanita hidup mubazir. Yang ngomong itu wanita pemabuk. Yang ngomong itu wanita fasik. Dia bilang sama bapaknya, kawinkan aku tanpa mahar. Dari kata-kata itu yang bisa diambil oleh wali hanya dia sudah dapat izin menikahkan putrinya. Tafwidnya nggak dihitung. Tafwid nggak sah. Nah, oke. Katakanlah tafwid sah. Lalu bagaimana soal mahar? Tafwid sah. Saya nikahkan putri saya ke kamu tanpa mahar. Saya terima nikahnya putri bapak tanpa mahar. Apa hukum tafwidnya? Sah. Apa hukum nikahnya? Sah. Bagaimana soal maharnya? Sah pula. Maharnya bagaimana mau bayarnya? Wajib mahar nggak kayak gitu? Wajib mahar? Wajib. Tetap wajib. Nah, kalau antum bilang nggak wajib, berarti ibaha namanya itu. Menghalalkan diri ke orang lain tanpa ada bayaran, itu nggak boleh, haram. Itu sama aja yang pelacur gratis. Nah, itu namanya ibaha. Saya serahkan diri ke kamu, itu nggak boleh. Khususnya Nabi khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau Nabi boleh, kalau kita orang berdua nggak boleh, harus pakai mahar. Nah, bagaimana penentuan maharnya? Menurut satu pendapat yang kuat, mahar tidak wajib dengan semata-mata akad. Nah, mahar akan wajib kalau sudah berhubungan. Wajibnya bukan karena akad, tapi wajibnya karena berhubungan. Karena watak tidak diperbolehkan dalam Islam secara gratis. Nggak ada watak gratis besar. Semuanya bayar. Watak subahan, mahal misil.
Akad nikah yang batal musamanya mahar misil. Wata yang gratis itu bayarnya batu, itu cambuk, itu memang gratis. Berzina syekhun wa syekhah berjumuhuma albattata, itu batu bayarannya. Nah, menurut pendapat yang kedua, bukan dengan sebab watak, bukan dengan sebab watak wajib mahar, tapi dengan sebab akad itu sendiri. Nah, oke. Berarti bayarnya pakai apa? Pakai mahar misil. Nah, ngitung mahar misil itu kapan? Berapa harganya? Harga pasarnya berapa? Harga hari ini kah, atau harga bulan lalu, atau harga tahun lalu? Harga kapan? Kan harus ada ketetapan hukum. Nyatanya berapa harga pasarannya ini? Kita tanya dulu harga pasaran kapan, kamu tanya. Harga pasaran 2 tahun yang lalu di mahal. 1 biji itu buat tasbih koka itu 5.000 orang jual. Maaf, 50.000. Saking langkahnya tasbih koka itu 1 bijinya aja 50.000 orang mau beli. Sekarang pasaran 50.000 dapat 1 tangkai. Nah, jadi mahar misil itu berarti harga standar misil kan? Standar kapan? Menurut pendapat asal standar ketika akad. Menurut pendapat kedua standar ketika watok. Nah, kalau watoknya 3 bulan setelahnya, berarti mahar standar ketika 3 bulan itu. Kenapa pendapat pertama mengatakan mahar ketika akad? Karena akad itulah yang mewajibkan watok. Nah, yang membolehkan watok kan akad. Berarti akad standarnya. Kenapa kedua mengatakan watok? Karena watoklah yang harus pakai mahar. Kalau akad bisa tanpa mahar, tapi watok nggak boleh. Nanti watok penyebab intinya. Maka kapan terjadi watok? Mahar hari itulah yang menjadi perhitungan. Allah. Titik. Dua baris lagi. Dua baris lagi. Walaha qabla al-wat'i, dan boleh bagi istri sebelum watok mutalabatu zawji adalah menuntut suami bi ayyafrido laha mahran, dengan bahwa menentukan ia suami bagi istri akan mahar. Wa habsu nafsiha liyafrido, dan menahan dirinya istri supaya menentukan ia suami litakuna ala basiratin fi taslimi nafsiha, supaya ada ia istri atas basiratin, atas jelas, yakin. Atas yakin dalam menyerahkan dirinya si istri. Wa kaza, dan begitu juga litaslimil mafrudi fil asahi, supaya menyerahkan sesuatu yang diserahkan dalam menurut pendapat asah, Menyerahkan sesuatu yang ditentukan. Menyerahkan sesuatu yang ditentukan menurut pendapat asah. Kal musamma, seperti mahar musamma fil aqdi, dalam akad. Wasani, adapun pendapat yang kedua, la tidak, limusamahatiha bil mahri, supaya bersikap
karena bersikap tolerannya istri bil mahri dengan mahar. Fa kaifa yudayaku fi taqdimihi, maka bagaimana disempitkan akan suami dalam mendahulukannya mahar. Titik. Nah, nikah tafwid tadi, nikahkan aku tanpa mahar. Kata seorang wali, saya nikahkan kepadamu putriku tanpa mahar. Kan tetap wajib mahar. Nah, tetap wajib mahar. Maka seorang istri boleh menuntut suaminya supaya menentukan mahar tersebut. Sebelum apa? Selesai akan nikah tanpa mahar. Lalu si wanita katakan, apa kata dia? Coba kamu tentukan mahar saya berapa. Tadi kan akan nikah tanpa mahar. Kalau sekiranya terjadi jima, itu pendapat kedua, kamu kasih saya mahar berapa? Tolong dibuktikan. Sama-sama tadanya. Nah, berapa sih mahar yang bisa kamu kasih? Itu istri boleh untuk begitu. Dan boleh juga menahan dirinya supaya suami memastikan maharnya. Ketika dia diajak oleh suami untuk jima, dia katakan enggak boleh. Sebelum kamu ngomong berapa mau kasih saya mahar, supaya istri ini yakin dalam menyerahkan dirinya. Nanti diserahkan dirinya, selesai itu baru katakan murati rupiah. Murati rupiah itu seperampek bawahnya. Nah. Menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat Arsof, justru si wanita boleh menahan diri sampai suami nyerahin yang ditetapkan tadi. Oke, kata suami, kalau kamu nggak mau menyerahkan diri, kamu maksa saya untuk mahar, saya bunyikan sekarang di tengah mak bapakmu dan anak keluargamu dan saudara-saudaramu, saya bersedia memberi 50 juta rupiah sebagai mahar. Senang hati sih, dibasiroh dia, senang dia ngasih dirinya karena dari jelas berapa. Tapi kata dia, tunggu dulu, serahin dulu 50 jutanya, baru saya mau tidur. Boleh nggak? Boleh. Menurut pendapat Asal juga boleh. Hukum mahar yang disepakati, yang ditawarkan oleh suami itu sama dengan musamma dan akad. Berarti telah bertambah perbendaharaan istilah. Pertama mahar musamma, yang kedua mahar mithil, yang ketiga mahar mafrud. Nah, menurut pendapat kedua nggak boleh isi sampai ke tahap itu, sekejam itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan dia sudah bertoleransi menikahkan tanpa mahar. Dari awal aja udah tinggi toleransinya, nikahkan saya tanpa mahar. Masa dia paksa-paksa pula suaminya nyerahkan mahar sebelum berhubungan? Itu nggak cocok. Tapi nuntut berapa jumlah mahar yang akan dikasih itu wajar. Itu menenangkan perasaan dia, senang di hati, sajuk di kira-kira. Antum merasa nyaman ketika jual baju, datang kawan, saya beli satu ya, langsung dia pakai itu sholat. Hah? Mana kita senang? Dia mampu bayar nanti itu, dia tahu berapa enggak. Jangan-jangan karena kecewa di harga ini, kembalikan baju padahal dia pakai. Santai pakai itu gampang itu. Kamu beli berapa kain saya nih? Begitu. Saya beli ya motor antum nih, langsung saya pakai. Lampu. Balik lampu kayak ini deh motornya. Bannya ada licin, klaknya ada segi 4. Khair. Allahu a'lam.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.